Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aijata Marafida dari kelompok 1. Di sini akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Riset. Nah, saya sebagai pemakalah pertama akan membahas tentang definisi metodologi. Metodologi adalah suatu ilmu kerangka kerja yang digunakan dalam suatu peneliti untuk menemukan kebenaran dengan cara-cara yang bersistem. Kata metodologi sendiri berasal dari kata metode dan logos, yang artinya membicarakan ilmu tentang sebuah metode. Selanjutnya, saya akan membahas ilmu sosial positif. Itu adalah ilmu untuk mencapai kebenaran dengan menggunakan ilmu-ilmu alam, atau bisa dikatakan bahwa ilmu positif merupakan sebuah cara pandang untuk memahami dunia sains dari sebuah hal-hal yang nyata atau juga hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Pembahasan saya selanjutnya yaitu ilmu sosial interpretif. Pendekatan interpretif adalah pendekatan yang memahami makna dalam konteks. Pendekatan ini memandang bahwa kehidupan yang nyata itu tidak hanya memiliki satu sisi kebenaran saja, melainkan banyak sisi. Kita tidak bisa memandang sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan kita juga harus melihat sudut-sudut yang lain untuk menemukan kebenaran. Sekian dari pembahasan saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ilmu sosial kritis atau yang disebut juga materialisme dialektik, analisis kelas, dan strukturalisme menggabungkan memotik atau penjelasan dalam pendekatan posististik yang menekankan pada hukum sebab akibat dan pertanyaan serta literasi seperti hukum, dan ideografik atau penjelasan dalam deskripsi dan menggambarkan dan yang mendalam dengan detail spesifik tetapi abstraksi yang mendasar mengenai situasi dan setting sosial dalam pendekatan interpretif. Tujuannya studi ini yaitu untuk mengubah dunia sosial dengan mengkritik dan mentransformasi dunia sosial dan empowering masyarakat, khususnya masyarakat yang terpinggirkan. Kemudian penelitian feminis adalah model penelitian dari penelitian kualitatif. Penelitian ini harus memperhatikan konstruksi budaya dari pria dan wanita, yang mana studi ini mencoba untuk melihat persamaan maupun perbedaan, baik pengalaman dan interpretasi keduanya di dalam berbagai konteks hubungan sosial. Kemudian definisi riset. Riset dapat dikatakan sebagai suatu proses penyelidikan sebuah masalah atau pengujian yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memecahkan masalah tersebut dan mendapatkan jawabannya. Ciri-ciri dari riset yaitu 1. Sistematis, 2. Logis, yang ketiga kritis, yang keempat objektif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang metode ilmiah, yang mana metode ini adalah metode yang digunakan para ilmuwan untuk mencari jawaban atas masalah yang mereka hadapi. Nah, penelitian ini sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Selanjutnya itu ada metode naturalis, yang mana metode naturalis ini menolak bentuk struktur dari riset. Proses pembentukan struktur teori tidak dilakukan dalam metode ini. Riset pendekatan naturalis bebas berpikir terhadap teori apapun. Pendekatan naturalis juga tidak membutuhkan hipotesis secara eksplisit. Selanjutnya deduksi. Nah, deduksi ini adalah proses di mana kita tiba pada suatu kesimpulan beralasan melalui generalisasi logis dari sebuah fakta yang diketahui. Selanjutnya itu ada induksi. Nah, induksi ini merupakan proses di mana kita mengamati fenomena tertentu dan berdasarkan hal tersebut tiba pada kesimpulan. Macam-macam riset. Yang pertama itu ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Selanjutnya ada penelitian kualitatif dan kuantitatif, penelitian eksperimen, penelitian survei, penelitian korelasional, kausal, dan kausal komparatif, penelitian sejarah dan histori, penelitian studi kasus, dan penelitian tindakan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah riset metode ilmiah. Yang pertama itu masalah riset,
teori, hipotesis, pengumpulan data, pengolahan dan penganalisaan data, dan terakhir itu ada kesimpulan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi pendengar, dan apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.